3 keutamaan Masjid Nabawi. Di antara keutamaan dan keberkahan masjid ini adalah sebagai berikut. 1. Keutamaan sholat di dalamnya. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi disebutkan dalam kitab Shahihul Bukhari dan Shahih Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Sholat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 sholat yang dilakukan di masjid lain selain Masjidil Haram." Muttafaq alaih. An-Nawawi rahimahullah berkata, keutamaan ini dikhususkan bagi masjid beliau yang ada pada masa beliau, tidak termasuk ke dalamnya bangunan yang ditambahkan setelah beliau wafat. Oleh karena itu, sebagian orang yang akan mengerjakan sholat hendaknya memperhatikan hal tersebut. Syarhun Nawawi li Shahih Muslim, 966, dan di antara ulama belakangan, mutaakhirin, yang mengunggulkan pendapat ini, adalah Asy-Syun'ani. Lihat Subulus Salam, 2141. Adapun yang menjadi pedoman An-Nawawi dalam hal ini adalah indikasi dari sabda beliau, di masjidku ini. Ilmu Sajid, HLM 247. Akan tetapi ulama lain berpendapat bahwa seandainya masjid ini diperluas, maka keutamaan ini tetap berlaku, sebagaimana yang terjadi di Masjid Makkah ketika telah diperluas. Ilmu Sajid, halaman 247 dan lihat Majmu' Fatawa Asy-Syekhil Islam Ibnu Taimiyah, XXV 146. Sedangkan faedah dari penyandaran masjid ini ke Nabi adalah untuk menunjukkan keistimewaannya daripada masjid lain yang ada di Madinah, bukan dalam rangka pengecualian bagi bangunan baru yang ditambahkan padanya. Subulus Salam, karya Asy-Syun'ani, 2441. Ulama yang mengungkapkan pendapat ini memperkuatnya dengan beberapa hadits dan atsar, sekalipun pada hadits-hadits dan atsar-atsar yang dijadikan penguat itu doif, namun pendapat ulama itu sudah cukup menggembirakan. Barangkali, inilah pendapat yang benar berdasarkan penjelasan yang telah lalu, di samping karena alasan bertambahnya jumlah jamaah yang mengerjakan sholat menuntut adanya penambahan bangunan masjid. Khususnya ketiga masjid yang menjadi perhatian kaum muslimin untuk melakukan sholat di dalamnya dan mengadakan perjalanan jauh, syaddur rihal, menuju kepadanya. Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas. Sejak dibangun pertama kali, masjid ini telah mengalami penambahan bangunan dan perluasan sebanyak 9 kali. Jika berkenan, silakan melihat perincian untuk mengetahui penambahan-penambahan terhadap masjid ini dalam kitab Asyurul Masajid fil Islam, I-201222, karya Sayyid Abdul Majid Bakar dan kitab Al-Masjidun Nabawi, Abarat Ta'rikh, karya Dr. Muhammad As-Said Al-Wakil. Pembangunan pertama kali dilakukan pada masa Rasulullah dan pada pembangunan terakhir sedang berlangsung saat ini. 2. Keutamaan Raudhah, ruang yang terletak di antara rumah dan mimbar Rasulullah serta keutamaan mimbar beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ruang yang terletak di antara rumahku dan mimbarku adalah taman, Raudhah, dari taman-taman surga, sedangkan mimbarku berada di atas telagaku. Hadis riwayat Al-Bukhari, Shahihul Bukhari, 257, dan Muslim, Shahihul Muslim, 21011. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengingatkan bahwa hadis ini sahih dan tercantum di dalam kitab Shahihul Bukhari dan Shahih Muslim. Akan tetapi sebagian perawi meriwayatkannya secara maknawi. Lalu ia berkata, kuburku. Kemudian, Syekhul Islam menambahkan, padahal ketika menyampaikan sabda ini, beliau belum dikubur. Lihat kitabnya, Qaidah Jalilah fit Tawassul wal Wasilah, halaman 172. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam rangka menerangkan kesimpulan dari pendapat-pendapat para ulama mengenai makna hadis di atas. Maksudnya, seperti taman surga dalam hal turunnya rahmat dan perolehan kebahagiaan yang dihasilkan dan mulazamah, selalu hadir, pada halakoh-halakoh zikir, terutama pada masa beliau Nabi. Sehingga, sabda beliau itu merupakan perumpamaan tanpa menggunakan kata bantu, yaitu seperti
Atau maknanya adalah mengerjakan ibadah di dalamnya akan mengantarkan ke surga. Sehingga, sabda beliau tersebut merupakan majas, kiasan. Atau memang demikian dohirnya, maksudnya bahwa ruang itu merupakan taman dalam artian yang hakiki. Sebenarnya, yaitu dengan beralihnya tempat tersebut, di akhirat, ke surga. Fathul Bari, 4:100. Di sini, Al-Hafiz mengutip dari sebagian ulama mengenai pembatasan jarak ruang yang ada di antara mimbar dan rumah beliau. Lihat pula kitab Wafa'ul Wafa' Ahbar Daril Mustafa, karya Asamhudi, 2-429-439. Bagaimanapun, disunahkan bersungguh-sungguh mengerjakan sholat dan ibadah lainnya di Raudhah yang mulia ini, tanpa menyakiti orang lain atau berdesak-desakan. Hal ini berlaku bagi selain sholat fardu, namun selain itu, barisan pertama tetap lebih utama. Mengenai sabda beliau, dan mimbarku berada di atas telagaku, mayoritas ulama menafsirkan, maksudnya yaitu mimbar beliau yang ada di dunia. Sementara maknanya adalah sengaja menuju mimbar beliau dan menghadirinya untuk bermulazamah. Selalu mengerjakan, amal-amal syolih akan mengantarkan pelakunya ke telaga beliau dan membuatnya dapat meminum airnya. Ada pula yang menafsirkan bahwa di sana, di akhirat, beliau memiliki mimbar yang berada di atas telaga beliau. Syarhun Nawawi li Syahih Muslim, X162, dengan saduran. Wallahu alam. 3. Dibolehkannya melakukan perjalanan ibadah ke sana. Hal ini sebagaimana bolehnya melakukan perjalanan ibadah ke dua masjid lainnya. Bahkan, disunahkan untuk menziarahinya dan melakukan sholat di dalamnya, disunahkan juga bagi jamaah yang mengunjungi masjid Nabi atau orang-orang yang berada di dekatnya untuk menziarahi makam Rasulullah dan makam kedua sahabat beliau, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masjid Nabawi adalah salah satu masjid yang dibolehkan secara syar'i untuk menjadi tujuan wisata religi. Maksud wisata religi di sini adalah melakukan bepergian secara khusus ke Masjid Nabawi dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah di masjid tersebut untuk mendapatkan keutamaannya yang sangat besar. Bagi setiap muslim yang berkunjung ke Masjid Nabawi harus mengetahui adanya sejumlah adab saat berada di sana. Sebagaimana ada adab bagi yang masuk masjid yang lain, apalagi masuk Masjid Nabawi. Di antara adab berkunjung ke Masjid Nabawi yang perlu diketahui setiap muslim adalah sebagai berikut. 1. Membersihkan diri, bersuci dan menggunakan wewangian serta menghindari bau yang tidak enak saat mengunjungi Masjid Nabawi. 2. Memperbanyak shalawat dan salam saat di perjalanan menuju Masjid Nabawi. Saat sedang menuju ke Masjid Nabi untuk berziarah ke sana hendaknya sang penziarah memperbanyak shalawat dan salam dalam perjalanannya. Selain itu juga menghadirkan dalam hatinya kemuliaan Madinah sebagai belahan bumi yang paling utama setelah Makkah menurut sebagian ulama dan menurut sebagian ulama lainnya Madinah adalah bagian bumi yang paling utama secara mutlak. 3. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan dan saat keluar mendahulukan kaki kiri. Saat sampai di pintu Masjid Nabi maka dahulukanlah kaki kanan saat memasukinya. Hal ini sebagaimana dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, termasuk sunnah jika kamu memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kananmu. Dan jika kamu keluar kamu mendahulukan kaki kirimu. Hadits riwayat Al-Hakim, 1-218. Al-Hakim berkata, Sahih sesuai syarat Muslim, dan Imam Az-Zahabi sepakat dengan penilaian Al-Hakim. 4. Membaca zikir saat masuk masjid. 5. Sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. 6. Berziarah ke makam Nabi, Abu Bakar dan Umar. 7. Para pengunjung tidak disukai untuk meninggikan suaranya di dekat kubur untuk mengucapkan salam karena itu tidak beradab kepada Rasulullah. 8. Tidak disyariatkan bagi para peziarah untuk menghadap ke kubur saat berdoa.
9. Tidak boleh meminta kepada Rasulullah untuk memenuhi kebutuhannya atau memberikan jalan keluar untuk berbagai kesulitannya atau yang semacam itu yang masuk kategori tidak boleh dimohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Memelihara sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. 11. Memperbanyak zikir, doa, sholat nafilah. 12. Disunahkan bagi para peziarah agar menziarahi Masjid Quba, dan sholat di dalamnya. 13. Disunahkan bagi para peziarah Masjid Nabawi untuk juga berziarah ke Al-Baqi, dan pekuburan para syuhada, Uhud. Demikian ulasan singkat mengenai keutamaan dan keberkahan Masjid Nabawi. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengunjunginya dan beribadah di sana.